Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita kembali memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya, atas limpahan taufik serta hidayahnya, hingga di kesempatan sore hari ini meski di luar hujan cukup deras, tapi Allah mampukan kita, Allah karuniakan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu ini, adalah sesuatu yang harus kita benar-benar syukuri. Karena sore hari ini adalah sore hari yang begitu mulia. Di hari Jumat yang sudah Allah jamin kemuliaannya, di bulan Sya'ban yang juga Allah telah jamin kemuliaannya, dan bahkan di hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban yang tadi malam adalah malam yang termasuk malam yang luar biasa, malam nisfu Sya'ban. Maka mari sama-sama kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat ini dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga dengan rahmatnya Allah kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini agak berbeda karena backdropnya ada gambar Kiai Haji Yusuf Mansur. Karena memang saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan tarhib Ramadan. Insya Allah tarhib akan kita laksanakan di hari Ahad pagi. Hari ini hari Jumat sore, berarti masih 1 hari lagi, atau 2 hari dengan hari hanya, dengan waktunya. Maka tentu ini menjadi sesuatu yang teramat sayang manakala kemudian kita lewatkan bersama dengan seorang yang bagi ya bisa, beliau memiliki banyak sekali kontribusi, memiliki banyak sekali hal-hal yang kemudian beliau nasihatkan kepada kami. Maka awal mula ya bisa adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menjadikan bahwa negeri kita adalah negeri yang banyak penghafal Qur'annya,
Maka dengan program PPPA saat itu 2013, kami dengan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ikut mengambil bagian dari program 1000 rumah tahfidz yang digagas oleh beliau Kiai Haji Yusuf Mansur. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa dipertemukan oleh beliau besok di Ahad pagi untuk sama-sama kita ngaji, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mempersiapkan diri dengan persiapan yang baik untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan materi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita akan melanjutkan belajar untuk mengetahui karakter sukses dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hadis terkait dengan bulan Sya'ban, di mana salah satu hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, bahwa pada saat itu Bunda Aisyah merasa kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau mencari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok tidak ada di samping, tidak ada di tempat tidur beliau. Maka kemudian beliau keluar rumah mencari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang didapati oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menengadahkan tangan, Bapak Ibu sekalian, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya apa yang sedang engkau cari ya Rasulullah, apa yang sedang engkau harapkan ya Rasulullah. Maka kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan malam di bulan Sya'ban, yang hari ini atau bulan ini malam itu malam nisfu Sya'ban datang insya Allah dari malam. Maka berbahagia sekali Bapak dan Ibu yang saya hormati ketika kita mendapatkan kesempatan dari Allah bermunajat, memohon ampunan dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kemudian beliau melanjutkan, dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing milik kabilah Bani Kalb. Jadi ketika seseorang memohon ampunan di malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni hamba-hambanya, dan Allah lebih banyak mengampuni dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Dan Rasulullah menggambarkan bahwa Allah akan mengampuni banyaknya dosa manusia lebih banyak dibandingkan dengan bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kalangan penduduk Madinah, Bani Kalb ini adalah seorang kabilah yang memiliki paling banyak kambing di antara kabilah-kabilah yang lainnya. Dan Allah tidak mengampuni sejumlah kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb, tapi Allah mengampuni sejumlah bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb. Satu ekor kambing kira-kira ada berapa jumlah bulunya? 1000 ada? 2000? 10.000? Tentu lebih. Jangankan 1000, 10.000 saja lebih. Maka kalau kemudian sejumlah kambing yang dimiliki oleh Bani Kalb, tentu ini adalah sesuatu yang teramat sangat sayang manakala dilewatkan. Ini hadis yang pertama Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hadis yang kedua yang ingin saya ketengahkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurut sabda beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala
melihat amalan hambanya pada pertengahan bulan Sya'ban. Di hari ini Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini adalah pertengahan di bulan Sya'ban. Tanggal 15 bulan Sya'ban. Maka Rasulullah melanjutkan, Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka semoga hari ini kita sedang tidak menjadi orang musyrik. Semoga hari ini kita tidak sedang melakukan dosa syirik. Dan semoga kita juga sedang tidak bermusuhan kepada siapapun. Sehingga kita akan berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kucing yang sedang mencari perhatian, ya. Ternyata tidak hanya manusia yang butuh diperhatikan, hewan juga butuh diperhatikan. Kucing menggaruk-garuk kursi dengan maksud untuk diperhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan itu terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima kesalahan orang lain. Permusuhan terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ini kembali kepada pokok bahasan kita tentang apa saja yang Rasulullah contohkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Di mana meskipun Rasulullah dicaci maki, meskipun Rasulullah disakiti, bahkan Rasulullah diancam mati, tapi Rasulullah tetap tidak memperlakukan orang-orang itu dengan emosi. Beliau justru mendoakan dengan doa yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah ketika Rasulullah berada di Taif, ketika Rasulullah mendakwahi masyarakat Taif saat itu, apa yang kemudian diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau justru dilempari batu hingga kemudian tubuh beliau berdarah. Sehingga kemudian malaikat Jibril yang melihat kejadian itu tidak terima. Malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan mengangkat salah satu bukit, salah satu gunung di sekitar Taif untuk kemudian ditimpakan kepada masyarakat Taif yang telah bersikap kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah melarang malaikat Jibril untuk melakukan itu. Justru Rasulullah ingin bahwa orang yang telah mendolimi itu beliau tidak balas dengan kedoliman, akan tapi beliau balas dengan doa. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permintaan agar Allah mengampuni orang-orang Taif, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka melakukan itu atas ketidaktahuan mereka bahwa sesungguhnya datangnya Rasulullah ke sana adalah untuk mengajak mereka selamat, untuk mengajak mereka bahagia. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka kemudian melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, itulah sedikit episode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga mengingatkan kita bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah pribadi yang sangat menerima dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Ini. Maka ada sebuah hadis qudsi yang kemudian Rasulullah menyampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anallahu la ilaha illa anna." Sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan melainkan aku, Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda biqada'i
barang siapa yang tidak ridho dengan qadanya Allah, dengan takdirnya Allah, walam yasbir ala balai, yang tidak mau sabar dengan ujian Allah, walam yashkur ala na'mai, dan tidak mau syukur dengan nikmatnya Allah, fal yahruj mim baini ardi was samai, maka silahkan keluar dari kolong langitku, silahkan kalian keluar orang-orang yang tidak mau ridho dengan takdirnya Allah, silahkan keluar orang-orang yang tidak mau sabar dengan ujian Allah, silahkan keluar orang-orang yang tidak mau syukur dengan nikmatnya Allah, keluar dari kolong langitnya Allah, keluar dari permukaan bumi, dan keluar dari bawahnya langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adakah tempat selain kolongnya langit Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Ada enggak? Ada apa tidak? Bagi manusia saat ini tidak ada. Meskipun bagi makhluk yang lain bisa jadi ada. Karena Allah menciptakan tempat hidup bagi makhluknya, tidak hanya bumi. Ya, ada beberapa planet yang ada di sekitar bumi, yang ada di planet, yang ada di tata surya kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi kita manusia nggak ada tempat lain selain kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka akan lari kemana kita ketika kita tidak mau ridho dengan takdirnya Allah? Mau lari kemana kita kalau kita tidak mau sabar dengan ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau lari kemana kita kalau kita tidak mau syukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata di dalam hadis ini tidak hanya sampai di situ. Kemudian Allah melanjutkan, falyatlub lahu robban siwai, dan silahkan engkau cari Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang tidak bisa ridho dengan takdirnya Allah, orang-orang yang tidak bisa sabar dengan ujiannya Allah, orang-orang yang tidak bisa syukur dengan nikmat-nikmatnya Allah, Allah mengusir kita dari dunia kita ini. Allah mengusir kita dari kolong langitnya ini. Dan bahkan Allah meminta kita untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, ada enggak Tuhan selain Allah? Ada tidak? Adakah Tuhan selain Allah? Tuhan yang hak, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Kalau ada yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, itu ada. Tapi kalau Tuhan yang sesungguhnya, zat yang telah menciptakan semua yang ada dalam alam semesta ini, ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati Jalla Jalalain. Tidak ada yang lain. Maka ketika kemudian Allah menyuruh kita untuk pergi dari kolong langitnya Allah, Allah meminta kita untuk mencari Tuhan selain Allah, mau kemana lagi kita akan mencari? Tidak ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi melalui hadis qudsi ini seolah-olah tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus ridho. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus sabar. Dan juga tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus syukur. Dan ketika kita bisa ridho dengan takdirnya Allah, sabar dengan ujiannya Allah, dan syukur dengan nikmatnya Allah, maka disitulah bahagia Bapak Ibu sekalian. Disitulah kita bisa menikmati hidup sebagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Akan tapi ketika kita tidak bisa ridho dengan takdirnya Allah, kita tidak bisa sabar dengan ujiannya Allah, kita tidak bisa syukur dengan nikmat-nikmatnya Allah, maka bagaimana mungkin kita akan bahagia? Sebanyak apapun yang barangkali bisa dimiliki oleh manusia, tapi dia tidak akan pernah merasakan bahagia yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tentang ridho ini kita telah diajarkan oleh guru-guru kita semenjak kita TK atau semenjak kita SD.
Di mana pada saat kita belajar, guru kita mengajarkan sebuah doa, raditu billahi robba. Betul no? Betul? Nggih, betul nggih? Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku ridho bahwa Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu yang saya dapatkan dari guru kami ketika masih kecil dulu, ketika masih SD. Pada saat kami mau ngaji, pasti selalu doa itu yang diajarkan oleh beliau. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau kita ridho Allah menjadi Tuhan kita dan kita bisa melakukan itu semenjak kita kecil, semenjak kita diajarkan oleh guru kita, tentu kita bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ketika kita ridho Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan itu berarti Allah berkehendak, maha berkehendak. Mau apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Mau apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita ridho. Karena Allah adalah memang memiliki kekuasaan untuk melakukan itu semua. Akan tapi sayangnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati serta hadirin sekalian, ridho kita itu kepada Allah, bahwa Allah Tuhan kita itu hanya di lisan, belum sampai ke hati kita. Raditu billahi robba itu hanya sampai di lisan kita, belum sampai kepada jiwa kita. Sehingga pada saat Allah uji kita dengan berbagai macam yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi lupa kalau yang menghadirkan itu adalah Allah. Apa mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan atas izin Allah? Mungkin apa tidak? Jelas tidak mungkin. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari itu, ketika diri kita sadar bahwa hidup ini adalah atas izin Allah, segala yang terkait dengan hidup ini juga terjadi atas izin Allah, maka kita tentu akan bisa menerima. Akan tapi karena seringnya kita lupa, karena kesibukan atau karena yang lainnya, sehingga kemudian kita seolah-olah merasa bahwa apa yang terjadi ini karena kesalahan dia. Dia itu orang lain. Saya menjadi seperti ini karena dia. Maka sampai kapanpun dia tidak pernah akan aku maafkan. Saya menjadi seperti ini karena dia. Kalau tidak ada dia, saya tidak seperti ini. Dan seterusnya. Seolah-olah itu bukan karena kehendak Allah. Padahal meskipun kemudian tidak ada dia, yaitu manusia atau orang yang menyebabkan kita berada pada sisi, pada kondisi yang tidak mengenakan, maka akan ada dia yang lain. Akan ada orang yang lain yang akan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka dia itu hanya sesuatu yang kemudian Allah jadikan sebagai sebab. Kalau tidak dia, berarti dia yang lain. Kalau tidak A, berarti B. Kalau tidak B, kemungkinan C dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui hadis tadi kita belajar bagaimana kita bisa menerima apapun yang Allah hadirkan, meskipun kemudian sesuatu itu tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Karena kalau sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang menyenangkan, tentu kita bisa menerima dan mudah kita menerimanya. Akan tapi yang menjadi persoalan itu ketika sesuatu itu tidak enak, ketika sesuatu itu tidak menyenangkan, maka butuh kesungguhan kita, butuh kesadaran kita untuk kemudian bisa menerima. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita ingat, kita memorikan diri kita tentang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang doa mau belajar tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. Ketika kemudian kita mengingat masa-masa kita kecil dulu, saat kita ngaji bersama dengan teman-teman kita,
maka kita akan bisa mendapatkan hikmah di sana. Betapa saat itu bahagianya kita saat ngaji, ya, berlari-lari menuju tempat guru kita, ya. Meskipun bisa jadi saat itu kita dimarahi, ya. Bagi kita yang seusia dengan saya 50 tahun kurang lebih, ketika ngaji itu mungkin punya pengalaman dipukul menggunakan lidi atau menggunakan tongkat oleh guru kita. Bahkan tidak sedikit yang kemudian dijewer atau dicubit, ya, atau dipukul kepalanya. Tapi saat itu sesuatu yang biasa, ya. Tidak ada yang kemudian tersinggung dan sakit hati. Tidak ada juga yang kemudian melaporkan kepada orang tuanya, sehingga kemudian orang tuanya menjadi marah dan kemudian mendatangi guru kita, melaporkan kepada polisi. Enggak ada. Karena kita yakin dan sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh guru kita itu untuk kebaikan kita. Betul apa betul? Betul. Akan tapi saat ini dunia telah berubah memang, ya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita, mereka kemudian melanggar HAM, ya. Mereka melakukan sesuatu yang berlebihan dan seterusnya. Sehingga kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh guru seringkali kemudian banyak batasan-batasan. Sehingga salah sedikit mereka kemudian akan berpeluang mendapatkan ancaman dibui, dipenjara dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita menyadari semua etapa perjalanan hidup yang telah kita lalui, yang telah Allah hadirkan, kita tidak pernah tahu kecuali kalau kita telah merasakan apa yang Allah hadirkan kepada kita itu sesungguhnya baik atau tidak untuk kita. Ketika kemudian pada saat sesuatu itu datang, kita tentu tidak pernah tahu apakah itu baik atau tidak. Maka kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah firman-Nya yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Di sana Allah berfirman, "Wa asa an takrabu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak menyukai sesuatu, kamu menghindari sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, kamu mengharapkan sesuatu, kamu menginginkan sesuatu, padahal itu buruk buat kamu, itu tidak baik bagimu. Karena sesungguhnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena sesungguhnya Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaktahuan kita ini, maka jangan sok tahu. Dengan kemudian kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan takdir, hingga ujung-ujungnya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita lihat dengan mata kita itu baik, belum tentu itu baik. Dan bisa jadi sesuatu yang kita lihat dengan mata kita itu buruk, itu benar-benar buruk, belum tentu. Bisa jadi yang menurut kita itu kita anggap baik justru itu buruk. Pun bisa jadi yang kita anggap itu buruk sebenarnya itu baik. Maka ridho menjadi sesuatu bagi kita. Ketika kita kemudian sudah ridho dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita karena keterbatasan kita, keterbatasan akal kita, keterbatasan panca indera kita, maka insya Allah kita akan kemudian bisa menerima sekalipun kita menangis, sekalipun kita merasa sesak dada kita, sekalipun gemeretak gigi geraham kita, menahan marah, menahan emosi itu. Akan tapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita bisa kemudian mengendalikan diri kita bahwa saya harus ridho, saya harus menerima apapun yang Allah hadirkan, sejatinya itu semuanya baik. Kalau hari ini saya belum bisa melihat kebaikan itu, bukan
bukan berarti Allah sedang tidak berbuat baik, tapi karena akal kita, akal saya yang belum sampai, pengetahuan saya yang belum sampai. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi di dunia ini sudah Allah tetapkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Sudah Allah tuliskan di dalam kitab di Lauhut Mahfuz. Semuanya telah tertulis dengan rapi apa yang akan Allah kehendaki, yang akan terjadi di alam semesta, di dunia ini. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tentu sangat paham bahwa ada siang, ada malam. Berarti ada terang, ada juga gelap. Ada cerah dan juga hujan. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Betapa kemarin sore cerah luar biasa. Tapi hari ini saatnya kita ngaji, hujan lebat demikian rupa. Terserah Allah. Itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa kita tolak. Ada juga yang sukses, ada yang gagal. Ada yang besar, juga ada yang kecil. Ada yang panas, juga ada yang dingin. Dan ada langit, juga ada bumi. Semua itu atas kehendak Allah terjadi. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam yang indah, yang mempesona, yang kemudian menakjubkan mata-mata kita, dan siapapun yang melihatnya itu terjadi atas izin Allah. Dan sebaliknya, hal-hal yang kemudian sesuatu yang tidak mengenakan, adanya bencana alam, ya, adanya musibah, itu juga terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kemudian menyadari bahwa ternyata Allah menghadirkan di dalam kehidupan kita ini kebanyakan berpasang-pasangan. Allah menempatkan kita di dunia ini dengan beraneka ragam agar kita bisa saling melengkapi, agar kita bisa saling menutupi. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya mengimani Allah. Tugas kita hanya mengimani apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itulah cara Allah untuk menguji kesabaran kita. Itulah cara Allah untuk menguji kesyukuran kita. Itulah cara Allah untuk menguji keikhlasan kita, keimanan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sebuah ayat yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-108, Allah berfirman, tilka ayatullahi natsluha alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan hak. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin. Dan Allah tidaklah berkehendak untuk mendolimi siapapun di seluruh alam semesta ini. Jadi meskipun Allah menghadirkan bencana, Allah sedang tidak mendolimi. Meskipun sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita tidak mengenakan, Allah tidak sedang mendolimi. Itulah cara Allah untuk menguji kita. Siapakah yang paling sabar? Siapakah yang paling baik amalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita renungkan beberapa pasang yang kemudian Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan tertawa dan menangis. Ya, jadi Allah menciptakan tertawa dan menangis. Dan ini Allah nyatakan dalam surat An-Najm ayat yang ke-43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah menciptakan tertawa, Allah menjadikan seseorang bisa tertawa, dan Allah bisa juga menjadikan seseorang bisa menangis. Yang berikutnya, Allah itu akan mematikan, dan juga Allah akan menghidupkan. Jadi ketika Allah mematikan, pasti Allah bisa menghidupkan. Atau sebaliknya, ketika Allah bisa menghidupkan, maka tentu Allah akan bisa mematikan. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya
Dialah yang mematikan dan dialah pula yang akan menghidupkan. Yang berikutnya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kenyataannya katanya ada orang di antara laki-laki dan perempuan. Betul apa betul? Kalau kemudian kita mengacu di dalam surat An-Najm ayat yang ke-45, wa annahu khalaqa zaujaini dzakara wal unsa. Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Adakah yang lain di antara keduanya? Enggak ada. Maka Allah pasti menciptakan, kalau dia tidak laki-laki, maka pasti dia perempuan. Allah tidak pernah menciptakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau kita mengenalnya menjadi manusia setengah, ya. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Kalau di Temanggung disebut dengan nama manusia banci, ya. Betul ya? Banci itu adalah ya setengah itu. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang hari ini marak sekali, ya, ada orang yang kemudian merasa saya bukan laki-laki dan juga perempuan, bukan perempuan. Maka dia salah, ya. Karena sesungguhnya dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan tegas Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya, Allah memberikan kepada manusia kekayaan dan Allah menjadikan manusia menghadirkan kepada manusia kekayaan dan kemiskinan. Coba dibuka di dalam surat An-Najm. Allah berfirman seperti itu apa tidak? Surat An-Najm ayat 48, Allah tidak menjadikan manusia itu dengan kekayaan dan kemiskinan. Akan tapi wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah itu dialah yang menjadikan, yang memberikan manusia kekayaan dan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak menghadirkan kemiskinan untuk manusia, untuk kita, tidak. Karena Allah nyatakan dengan jelas dalam surat An-Najm ayat yang ke-48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah akan memberikan kepada manusia itu kekayaan dan kecukupan. Tapi Ustaz, kenyataannya ada kok orang yang miskin. Gimana betul? Iya atau enggak? Iya. Artinya apa? Kalau kemudian kok nyatanya ada orang miskin, padahal Allah tidak menjadikan kemiskinan. Maka kira-kira yang salah ayatnya atau yang salah kita? Kenyataannya ada kok orang miskin. Tapi dalam Al-Quran Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Allah hanya menghadirkan kekayaan dan kecukupan. Maka kalau seandainya yang terjadi ada kemiskinan yang kemudian dialami oleh sebagian manusia, maka tentu bukan Allah yang salah, tapi manusianya lah yang salah. Kenapa kok kemiskinan terjadi kira-kira? Anak-anak coba, kenapa kok ada orang miskin? Kira-kira kenapa, apa penyebabnya? Mungkin enggak manusia menjadi miskin itu karena malas? Mungkin enggak? Mungkin. Ya. Tapi juga ada orang yang rajin tapi juga miskin. Ada enggak orang rajin tapi juga miskin? Ada enggak? Ada. Lah lantas gimana? Yang malas bisa miskin, yang rajin juga miskin. Maka bisa jadi kemiskinan itu terjadi bukan karena kemalasan, bukan karena yang lainnya, tapi kemiskinan itu terjadi karena pikiran. Orang miskin itu disebabkan karena pikirannya miskin. Orang kaya itu juga terjadi karena pikirannya kaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, inna dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau manusia menyangka bahwa hidupnya susah, mencari uang itu susah, mencari rezeki itu susah, maka itulah yang akan terjadi. Sehingga kemudian hidupnya menjadi miskin karena mencari uang susah, mencari rezeki susah. Tapi kalau kemudian ia menyangka bahwa mencari rezeki itu mudah,
mencari uang itu tidak susah, mencari uang itu bisa di mana saja, maka dia akan menjadi orang kaya. Karena apa? Karena yang terjadi rezeki itu mudah didapatkan. Betul, betul. Ada yang protes, ada yang tidak sependapat. Maka mari kita buktikan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Kalau kita memiliki pola pikir kaya, memiliki pola pikir berkecukupan, memiliki pola pikir semuanya akan mudah, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pun demikian sebaliknya, kalau kita memiliki pola pikir bahwa mencari sesuatu yang kemudian halal, yang mencari sesuatu yang haram saja susah, apalagi yang halal, nah itulah yang akan terjadi pada kehidupan kita. Mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau kemudian ngapain harus mencari yang haram? Uang yang halal saja mudah, maka itu yang juga akan terjadi. Maka kembali kepada prasangka, karena prasangka itu pikiran kita, dan lebih khusus lagi prasangka itu pikiran dan perasaan kita. Maka siapapun dirinya, siapapun orangnya yang ia bisa berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan diterima. Siapapun yang berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itu pula yang ia akan terima. Tergantung dari kita. Karena sesungguhnya tadi dalam surat An-Najm ayat yang ke-48, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan, tapi Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Inilah Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini. Meskipun kemudian di lingkungan kita, di sekitar kita banyak orang miskin, jangan kemudian kita terpengaruh, jangan kemudian kita tertular dengan mental miskinnya, dengan prinsip hidupnya, jangan. Prinsip hidup orang yang kaya itu beda dengan prinsip hidup orang yang miskin. Prinsip hidup orang yang sukses itu beda sekali dengan prinsip hidup orang yang gagal. Pola pikir orang yang sukses juga berbeda dengan pola pikir orang yang gagal. Pola pikir orang yang kaya juga berbeda dengan pola pikir orang yang miskin. Maka Allah membentangkan kebebasan kepada kita untuk memilih mana yang akan kita pilih. Karena sebenarnya pilihannya hanya kaya atau cukup. Berarti kalau kita nggak kaya, cukup. Cukup apa? Mau umroh cukup, mau haji cukup, ya, mau makan cukup, mau apa saja cukup. Kalau kaya berarti berlebihan atau berlebih. Jangankan hanya untuk sekedar makan, untuk membuat orang lain bisa makan 1.000, 2.000 saja bisa dia. Itulah orang kaya. Tapi kalau orang cukup, dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sudah cukup, sudah bisa. Sehingga kemudian tidak harus meminta-minta. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kepada kita di dalam kehidupan kita itu tertawa dan menangis, ya. Maka kalau kemudian kita tidak tertawa, ya kita menangis, ya. Atau kita bisa memilih di antara keduanya, tengah-tengah, ya, antara tertawa dan menangis, ya. Kita juga bisa memilih, ya, apakah kita kemudian akan menjadikan diri kita orang yang kemudian berkecukupan atau berkelimpahan. Kita bisa memilih, tapi kita tidak bisa memilih mau milih di antara yang laki-laki dengan yang perempuan, nggak bisa, ya. Dan jangan pernah punya keinginan saya pengen hidup di antara laki-laki dan perempuan. Naudzubillah, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian kita menyadari bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu yang menghendaki apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini, maka tugas kita hanya menerima. Tugas kita hanya ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar di dalam menjalani kalau itu ujian. Dan kemudian kita bersyukur di dalam menjalani kalau itu kenikmatan. Maka ridho itu
adalah basic sehingga seseorang bisa syukur atau bisa sabar. Maka hampir dikatakan mustahil orang yang bisa syukur dan bisa sabar tanpa ia ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bisa, maka tentu syukurnya tidak maksimal, tidak sempurna. Kalau ia bisa sabar, tentu sabarnya juga tidak sempurna, tidak maksimal. Kalau ia tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang harus kita dahulukan adalah bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita seluruh etapa perjalanan kehidupan Rasulullah menggambarkan keridhaan beliau akan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh perjalanan beliau menegaskan kepada kita bahwa Allah menerima dengan sepenuh penerimaan apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah hampir jam 6, sudah mendekati maghrib. Padahal saya ingin sebenarnya menyambung dari apa yang kemudian materi karakter apa, karakter sukses apa yang kemudian menjadikan Rasulullah menjadi manusia paling sukses di dunia. Ya. Karena menurut para peneliti, para ahli, ternyata sepanjang sejarah manusia, ya, manusia yang paling sukses adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada yang menandingi kesuksesan beliau. Nah, maka apa saja karakter yang dimiliki oleh beliau sehingga kemudian beliau bisa sukses luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga Allah berikan kepada kita kesempatan di waktu yang akan datang untuk kembali mengulik, ya, kembali untuk kemudian mencari apa saja sih karakter yang kemudian Rasulullah miliki sehingga kemudian beliau bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa ridho ini adalah menjadi dasar bagi karakter-karakter yang lainnya. Ridho ini menjadi pondasi bagi seseorang untuk mendapatkan dia untuk bisa memiliki karakter-karakter yang hebat yang lainnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, karakter itu yang semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari adalah beliau sangat cinta, sangat mencintai. Ya. Cinta ini kata para penyair, ya, dia akan bisa mengalahkan segala hal. Karena ketika kemudian seseorang telah diliputi rasa cinta, maka laut pun akan diseberangi. Betul ya? Gunung pun akan didaki atas dasar cinta. Maka dulu kita pernah mendengar sebuah kisah runtuhnya tembok Berlin, ya, yang membatasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Itu karena apa? Kok bisa runtuh tembok sebesar itu, sekokoh itu? Ternyata yang bisa meruntuhkan adalah cinta. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga kita punya kesempatan untuk mempelajari karakter Rasulullah tentang cinta ini. Sama-sama kita akhiri momentum yang istimewa di hari ini, di hari Jumat, pada saat hujan turun di pertengahan bulan Sya'ban. Semoga doa-doa yang nanti akan kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita awali doa kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Ahad ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولمسيحنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد صدق عندك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم القاك فيه اللهم ربنا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أملا بارا ورزقا دارا وعيسا وقرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم بارك لنا في بلدنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah mampukanlah kami melakukan persiapan terbaik untuk menyambut datangnya bulan suci bulan Ramadan ya Allah bulan Engkau membentangkan magfirah-Mu ya Allah bulan Engkau menghamparkan rahmat-Mu ya Allah maka jadikanlah kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah sehingga dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah sehingga kehidupan kami Engkau berkahi ya Allah Engkau rahmati ya arhamar rahimin Allahumma rabbana la tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma fad'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khasah wa min baladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin ya Allah Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin ya Allah Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin semuanya, demikian yang bisa sama-sama kita kaji di kesempatan sore hari ini. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, mari sama-sama kita praktekkan di dalam kehidupan. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan, mari sama-sama kita istighfari dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.